Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu acara Mau'izatul Hasanah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema "Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa serta meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW" yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Saiful Biran SKOI. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngantuk belum ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma' وأذاقهم لذة المحبة وأطلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram yang saya hormati, terkhusus
Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Al-Mukarram Bapak Ustadz Jailani beserta segenap seluruh pengurus Masjid Miftahul Jannah, yang kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati terkhusus Bapak Ketua RW 021 Bapak Abdul Hakim. Kita doakan beliau juga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan senantiasa selalu diberikan kekuatan untuk memimpin wilayah RW 021 sehingga warganya makmur, aman. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Bapak RT 04 Bapak Suryantoro, RT 03 Muhammad Habib Noval, RT 09 Bapak Made Jaya Kartika, dan yang saya hormati sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Samsudin, dan juga seluruh para asatid wa asatidah, para ketua majelis taklim, kaum ibu di wilayah RW 021, di wilayah Masjid Jami Baitur Miftahul Jannah. Maaf, ini lagi batuk. Juga yang saya hormati seluruh para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Miftahul Jannah, kaum bapak dan kaum ibu, remaja-remaji, anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya di malam hari ini berlimpah rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, walaupun hujan deras di malam hari ini, di acara ini, tapi saya lihat nggak ada yang pulang, takut kehujanan kayaknya. Alhamdulillah. Ini yang hadir saya lihatin nih orang-orang kaya semua. Kelihatan wajahnya tuh wajah orang senang, walaupun banyak masalah. Betul? Walaupun banyak utangnya. Betul Bu? Banyak utangnya, banyak. Kenapa disebut orang kaya? Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizzat lahud dunya bihadzafiriha. Siapa saja yang bangun di pagi hari, kemudian di tempat tinggalnya, di wilayahnya dalam keadaan aman, tidak ada bencana, tidak ada banjir, tidak ada longsor, alhamdulillah. Allah, kita diberikan karunia oleh Allah Pak RW, di wilayah kita aman, amin. Mudah-mudahan seterusnya aman, amin ya Rabbal.
Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera, mudah-mudahan senantiasa berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa Bu? Coba. Kelaba. Tangkap. Awas masuk. Ibu-ibu mau kena kelabangnya takut. Yang pertama kata Nabi, siapa yang bangun di pagi hari di wilayahnya dalam keadaan aman, tidak ada bencana, wa mu'afan fi jasadihi, kondisi badannya sehat walafiat, alhamdulillah. Wajar kalau udah berumur mah asam urat, tangan bangun tidur pada merengkel jarinya, betul Bu? Betis pada sakit mah wajar, yang penting kita bisa bangun, bisa ibadah kepada Allah. Wa mu'afan fi jasadihi wa indahu kutu yaumihi, dan dia mempunyai rizki pada hari itu tercukupi kebutuhannya. Satu hari saja hari ini nih, ibu punya rizki terpenuhi, kebutuhan kita makan dan minum kita terpenuhi, maka kata Nabi faka'anna mahizat lahud dunia, maka seakan-akan dia mendapatkan dunia, memiliki dunia beserta kenikmatan-kenikmatannya. Berarti orang apa itu? Orang apa itu? Orang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kepada kita standar syukur itu nggak usah jauh-jauh. Satu hari saja kita dikasih oleh Allah rezeki terpenuhi kebutuhan kita, orang kaya. Apalagi ibu-ibu yang hadir di sini mah, duitnya setahun kayak nggak habis. Amin ya Allah. Betul. Belum yang ada di dompet, betul. Duitnya juga ada di bawah ban. Belum lagi yang ada di bawah baju di lemah. Belum lagi duitnya ada yang di kutang. Di zaman dulu kan nenek-nenek suka begitu Bu ya, nyimpen duit di mana? Nah, di kutang. Sekarang ada gak begitu? Masih ada gak? Masih? Perasaan kayak belum ngeliat deh ya. Dulu kalau bapak-bapak engkong-engkong kalau ngasih duit di mana Bu? Sini peci, betul? Allah. Makanya orang kaya, maka tiada ucapan yang pantas kita ucapkan, kita ungkapkan kepada Allah kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kita semuanya di malam hari ini yang hadir dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Tadi saya perhatikan sambutan Pak RW luar biasa itu. Betul. Sudah cukup mewakili sebenarnya ceramah pada malam hari ini apa yang disampaikan tadi sama Pak RW. Alhamdulillah, langsung kepada intinya, hikmah Isra Mi'raj. Maka insyaallah RW begini Bu kudu syukur kita punya RW Bapak Abdul Hakim. Kalau bisa beliau panjang umur. Kalau belum mati jangan dikubur. Kalau bisa RW seumur hidup, betul.
habis deg-degannya nggak ada yang ngalahin, betul? Badannya nggak ada yang ngalahin, serem Pak RW begini. Alhamdulillah, Masya Allah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi, disebut oleh para ulama sebagai mukjizatul kubra, mukjizat yang besar setelah Al-Quranul Karim. Setelah Al-Quran, mukjizat yang besar itu adalah diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita ketahui, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, Isra itu artinya apa, Bu? Bu, Isra itu artinya berjalan. Asra diperjalankan. Allah memperjalankan bi'abdihi hambanya. Mi'raj itu artinya naik. Betul? Naik. Dinaikkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu besar, diberikan oleh Allah mukjizat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu. Kira-kira kalau kita udah jadi hamba Allah belum? Bu, Pak, kita udah jadi hamba Allah belum? Kata siapa? Lah yang ngaku berarti ya. Kalau kita disebut hamba Allah ngaku, tapi kalau Rasul bukan ngaku, diakui oleh Allah Subhanahu. Jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, berarti Rasul Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diakui sebagai hamba Allah. Kenapa sih kok bi'abdihi, bukan binabihi yang telah memperjalankan nabinya, yang telah memperjalankan birasulihi, rasulnya? Atau kenapa tidak pakai nama Muhammad? Asra bi Muhammadin, yang telah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus pakai bi abdihi, hambanya? Karena asyrafu awsafin nabi al-ubudiyah, sifat yang paling mulia yang ada pada Rasulullah itu adalah sifat kehambaan. Kenapa? Karena banyak orang yang ngaku hamba Allah tapi masih jadi hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, betul? Hamba hawa nafsu. Apa sih cirinya hamba dunia, hamba harta? In u'tiya rodiya wa in muni'a kariha. Kalau dikasih senang, kalau nggak dikasih ngambek. Kalau dikasih senang, nggak dikasih, kira-kira ibu di sini kalau dikasih duit sama bapaknya senang apa kagak? Seneng nggak? Kalau nggak dikasih ngambek. Oh, ibu-ibu kan begitu dah. Padahal kalau nggak dikasih minta aja, ngapain ngambek? Betul? Minta. Emang penyakit ibu-ibu mah nggak jauh dari 4. Bu, Pak,
Ini penyakit emak-emak nih nggak jauh empat. Mana yang pertama? Satu, cemburuan. Betul apa betul? Tuh penyakit perempuan tuh cemburuan. Lakinya telat dikit dia pulang ke rumah. Kemana pak? Ini tadi ban bocor. Bohong kali ya, ban bocor. Alasan. Bu, ibu kalau bapaknya sering pulang telat atau jarang pulang, kira-kira ibu cemburu gak? Nggak cemburu? Ya enggak lah, orang lakinya kagak laku. Malah disuruh, Ji sana kalau laku begitu katanya. Bu, 4 penyakit ini nih cemburu kalau dibawa ngaji insya Allah sembuh. Sembuh. Makanya kalau pengen sembuh dari penyakit cemburu, rajin ngaji. Kenapa rajin ngaji? Karena kalau ngaji dia paham bahwa segala sesuatunya itu milik Allah. Milik Allah, bukan milik kita. Suatu saat akan diambil sama Allah Subhanahu. Ikhlas gak kira-kira kalau suaminya diambil sama Allah? Bu, kalau sama orang ikhlas? Itu yang pertama tuh penyakit perempuan sembuh kalau dibawa ngaji, cemburu. Yang kedua, penyakit perempuan mah nggak jauh dari gampang marah. Gampang marah, gampang meledak. Itu perempuan. Ya. Telat dikit ngasih duit dia marah. Marah bisa sembuh lewat ngaji, baca sholawat, alhamdulillah. Tuh sholawat tuh bikin dingin hati. Makanya kalau seandainya Bu, Pak, kalau ibunya marah baca sholawat. Betul? Lagi marah, lagi ngambek, sholatullah salamullah. Ayah bagaimana sih kok mana baca sholawat? Ala toha rasulillah sholatullah. Ayah salamullah ala yasin habib. Si ibunya langsung sallu ala Muhammad. Wah. Beda kalau ibu-ibu pengajian mah begitu, betul. Kalau gampang marah banyak datang ke pengajian. Kenapa? Kalau di pengajian insya Allah bikin adem, betul. Banyak rahmatnya. Apa buktinya? Banyak yang ngaji baru duduk udah ngantuk. Wah, adem pengajian. Yang ketiga penyakit perempuan cerai. Lakinya cuma ngomong begini, masak lah bapak agak sempet masak pak, pagi aku udah ke pasar, pulang dari pasar aku nyuci, dari nyucinya jemur, ngegosok, belum lagi nganter anak makanan ke sekolah, jemput anak sekolah, udah gitu aku ngaji, latihan qosidah, latihan hadroh. Ya Allah, lah lakinya cuma satu, cuman bilang masak mah, jawabnya berau panjang udah kayak kereta. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada kayaknya semuanya di sini kayaknya ya. Itu penyakit perempuan tuh cerewet. Allahu Akbar. Bisa sembuh dibawa ngaji, betul. Beda tuh cerewet mah baca salawat lagi, halo ya Nabi. Mantap sampai rumah udah kecapean duluan di pengajian. Insya Allah sembuh tuh cerewetnya kalau dibawa ngaji. Yang terakhir penyakit perempuan ini yang susah sembuhnya, dibawa ngaji kapan baik nggak sembuh, bahkan istri ustadz penyakit itu nggak sembuh. Apa? Mata duitan. Betul.
Betul betul. Iya. Ustaz pulang dari mana-mana, dari mana Pak? Pengajian. Mana Pak? Apanya? Itu bingkisannya. Wah, kagak dibawa tuh panitia. Ngaji apa kelancong Pak? Katanya begitu. Pokoknya mohon maaf ya panitia, daripada gua ribut sama bini, mending ribut di sini sekalian. Kalau kagak dibawain apa-apa, betul gak? Air. Ya, alhamdulillahirabbil. Ya Allah, tadi pagi ngaji air bening. Sehat Pak Ustaz. Oh ya sehat ya. Sekarang ngaji air bening lagi. Alhamdulillah. Mantap Pak Ustaz mah beser we kita di air bening. Ya Allah. Tapi tadi udah ngopi di situ ngopi. Di tempat lain mah kadang-kadang suka ayah susu. Kalau nggak susu, Pocari Sweat untuk mengganti ion-ion yang hilang. Ustadz kekurangan ion. Alhamdulillah. Ampura panitia, jangan dianggap bercanda ya nama ya. Ampura, nggak usah susu mas. Saya ingat pesan bini saya kalau ngopi di mana aja, kalau nyusu di rumah begitu katanya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi Rasulullah SAW itu sudah diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah mengalami ujian yang luar biasa. Karena Nabi mempunyai sifat a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan sama. Rasulullah SAW itu sifat kemanusiaannya sama kayak kita. Sedih punya, ngantuk punya, betul. Kalau Rasulullah ngantuk, Rasulullah tidur sama. Ada sifat a'radul basyariyah, lapar Rasulullah makan, betul. Kan bedanya, ada sifat khususiyahnya Nabi Rasulullah SAW disebutkan nih di dalam satu syair yang didasarkan dengan hadis Rasulullah, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu faqani ya rabbi bil mustafa lima qasidana waghfir lana. Sifat khususiyahnya Nabi yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Apa? Walaupun Rasulullah terpejam matanya, tapi Rasulullah hatinya tetap ingat kepada Allah Subhanahu. Hatinya nggak tidur, Bu. Hatinya hidup. Bedanya dengan kita, kalau Nabi matanya terpejam, hatinya hidup. Kalau kita kadang-kadang manusia biasa, matanya melek, hatinya hidup. Kayak ngedengerin ceramah begini, matanya melotot liatin Ustadz gini aja. Coba toel sama temennya, Bu. Nah ya, apa? Tahu apa yang dipikirin? Kita mah kadang matanya melek, hatinya tidur. Apalagi kalau keadaan mata kita oh udah bablas, kagak ingat apa-apa. Suami ada di sampingnya boro-boro ingat, betul? Kagak. Kita ketika dalam keadaan tidur bener-bener kita nggak ingat apa-apa udah. Rumah kagak ingat, suami kagak ingat, anak kagak ingat, betul? Duit kagak ingat. Masya Allah. Bagian daripada kekuasaan Allah tidak mengenggam ruhnya orang yang sedang tidur. Rasulullah sama, beda dikit dong sama kita. Rasulullah mah tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Itu bedanya dikit doang. Jadi Rasulullah SAW itu mengalami
kesedihan yang luar biasa. Maka sebelum Rasulullah diisra dan mi'rajkan oleh Allah, ada yang namanya disebut amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun itu pamannya Rasulullah yang membela Rasulullah, melindungi secara fisiknya Nabi dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib pamannya meninggal dunia. Sedih Rasulullah. Udah begitu nggak lama, beberapa bulan kemudian istrinya meninggal. Siapa? Sayyidatina Khadijatul Kubra, Siti Khadijah meninggal dunia. Istri yang sangat solehah, perempuan yang terbaik, betul? Perempuan yang terbaik setelah Maryam, ibu daripada Sayyidina Isa alaihi salam. Siti Khadijah, perempuan yang terbaik, perempuan yang solehah. Bukti kesolehannya apa? Yang pertama, Siti Khadijah adalah seorang wanita yang mengimani Rasulullah, beriman kepada Rasulullah tanpa harus memakai syarat, tanpa harus memakai bukti. Siti Khadijah adalah wanita yang pertama beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nggak pakai bukti, buktinya apa? Enggak. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang senantiasa selalu berkorban hartanya memperjuangkan dakwahnya Rasulullah tanpa perhitungan. Yang punya duit pada saat itu Siti Khadijah. Rasulullah dibantu dakwahnya dengan hartanya sampai habis. Siti Khadijah. Ada kira-kira yang begitu zaman sekarang ada? Oh. Siti Khadijah senantiasa menjadi penenang hati Rasulullah, penghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi, bukan penuntut. Nggak pernah nuntut Rasulullah apa, pengen apa, enggak. Tapi senantiasa selalu menjadi penghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan ada satu kalimat yang luar biasa dari Siti Khadijah di dalam satu riwayat. Kata Siti Khadijah begini: semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahiku, maka aku tidak pernah berpikir hidup bahagia bersama Rasulullah, tapi aku senantiasa berpikir bagaimana caranya Rasulullah berbahagia ketika berada di sisiku. Luar biasa. Itu Siti Khadijah. Kira-kira ada gak Pak ini yang model begitu Pak? Zaman sekarang ada gak? Hah? PRW ada gak PRW? Berat kayaknya ya. Allah. Tapi insya Allah di sini wanita solehah semuanya. Mudah-mudahan jadi istri-istri yang soleh, setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Alhamdulillah. Oh, menyawernya di dimanya. Masya Allah. Jadilah wanita yang bisa menghibur suami ketika dalam keadaan susah. Betul?
Jadilah wanita yang senantiasa setia, selalu setia kepada suami walaupun dalam keadaan sulit. Itulah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Meninggal dunia Rasulullah sedih. Setelah Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa, Rasulullah pergi ke Taif. Kenapa Rasulullah memilih kota Taif, kampung Taif? Karena Taif itu adalah satu kampung yang di dalamnya ada kerabatnya Rasulullah. Ibunya Rasulullah itu kerabat-kerabatnya ada di Taif semuanya. Rasulullah SAW ingin dakwahnya didukung oleh orang-orang Taif, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji beliau. Beliau diusir dari kampung Taif, dihina, dicaci, dimaki, bahkan ditimpuki oleh batu sampai berdarah-darah. Ya Allah, Bu, zaman sekarang Masya Allah dakwah nggak sesulit seperti itu, tidak mengancam nyawa. Betul, datang ke sini disambut alhamdulillah. Datangnya Ustadz mah paling terakhir, pulangnya duluan. Kalau ada berkat paling berkati Allah zaman sekarang. Tapi Nabi coba, ya Allah, berdakwah diusir, dihina, dicaci. Apa Rasulullah benci? Enggak, tidak. Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang mulia, yang mempunyai kedudukan hamba yang sempurna. Beliau melihat fashhadil asya'a min Allah azza wa jalla, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya dari Allah Subhanahu. Sabar, Bu, Pak, sekali lagi. Jadi Rasulullah SAW dimi'rajkan, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah karena mempunyai sifat kehambaan. Hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba nafsu, bukan hamba harta, bukan. Apa sih cirinya hamba Allah itu? Sifat hamba Allah itu apa? Nih, ya, kalau berbicara tentang Isra Mi'raj kejadiannya udah sering itu dibicarakan, sering diceramahi oleh kiai-kiai, ustaz-ustaz. Saya yakin ya Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Jailani juga sering isi itu tentang Isra Mi'raj. Saya ingin membicarakan tentang sisi kehambaannya Rasulullah, ya, supaya bisa kita ambil pelajaran kenapa Allah sangat memuliakan Nabi, mengakui Rasulullah sebagai hamba Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki sifat kehambaan yang sempurna. Apa tuh sifat hamba Allah itu? Yang pertama, adzullatu wal iftiqar. Apa adzullah? Adzullatu wal iftiqar itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang senantiasa merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Tuhannya. Rasulullah SAW adalah orang manusia yang mulia, yang senantiasa hatinya senantiasa selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu. Maka ayo kita introspeksi diri kita. Kita udah jadi hamba Allah belum nih? Udah punya sifat ini belum? Menghinakan diri, merasa butuh di hadapan Allah. Dengan cara apa? Sholat teh hakikatnya kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah. Dengan sujud kepada Allah, kepala kita sama dengan telapak kaki kita, sejajar dengan kaki kita. Itu hakikatnya kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Betul. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seandainya kita sedang sholat, hati jangan kemana-mana. Terutama ketika kita sedang sujud, yang diingat Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Saya rendah ya Allah, saya hina ya Allah, saya kotor ya Allah. Wa bihamdihi, segala puji milik Allah. Lagi sujud menghinakan diri. Ya Allah, ini mah baru takbir Allahu Akbar.
Tadi kembalian di mana naruhnya ya? Di dompet? Apa di bantal? Apa di mana? Ih, baru takbir udah yang diingat duit lagi. Sujud itu menghinakan diri, apalagi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Setelah sholat kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Artinya apa? Ketika seorang hamba berdoa meminta kepada Allah, meminta itu hakikatnya menghinakan diri. Betul? Kenapa? Karena yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Betul? Yang dipinta lebih mulia daripada yang meminta. Maka orang yang berdoa hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Tuhannya. Maka kalau ada orang yang kagak pernah sholat, ada orang yang kagak pernah berdoa, eta adalah orang yang sombong di atas sombong. Kalau ada orang manusia yang sombong dengan manusia yang lainnya, itu juga udah dosanya luar biasa. Tapi ada yang sombong di atas sombong. Siapa? Orang yang tidak mau sujud kepada Allah, orang yang tidak pernah mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Makanya sholat itu kewajiban yang paling utama di dalam ajaran agama Islam. Salah satu perintah yang sangat pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah olehmu keluargamu untuk melaksanakan sholat. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seandainya dalam satu keluarga ada yang tidak sholat, tanggung jawab itu siapa? Suami tanggung jawab. Kalau ada dalam satu RT banyak orang yang kagak sholat, berarti yang perlu tanggung jawab siapa? RT. Kalau satu RW masih banyak warganya yang kagak sholat, nanti di akhirat yang tanggung jawab siapa? RW. Emang dikata RW kagak berat tanggung jawabnya, betul? Lah dunia akhirat. Kalau ada dalam satu RT ada orang yang kelaparan, nanti yang dituntut di akhirat siapa? RT. Kalau masih ada di satu RW ada yang kelaparan, anak yatim yang tidak terpenuhi kebutuhannya, nanti yang dituntut di akhirat siapa? RW. Kena lagi, kata gua, kena lagi. Lah RW RT mah begitu, betul? RT RW biar kata gak punya gaji, lah gajinya sedikit bu, tidak sesuai dengan tanggung jawabnya dunia akhir. Apalagi RT mah, berat banget RT mah. Semuanya kalau ada permasalahan dilimpahinnya ke RT, betul? Iya, ada yang berantem warganya, cakar-cakaran, jenggut-jenggutan. Siapa yang ini? Yang menyelesaikan siapa? RT. Ada warganya pengantin baru, ya, diintip sama anak muda, ketahuan tuh anak muda, dikumpulin sama warga, yang dipanggil siapa? RT diwai. Kata RT, aduh ampun, gua kagak ngintip, gua yang kena batunya. Ada di warganya, naudzubillah min dzalik, parabola, parawan jebol ti heula. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Yang kena sasaran kudu ngedamain siapa? RT diwai. Duh, aing mah gua kagak ikut-ikutan nyolok, ikut kena jadi. Nah itulah RT.
tanggung jawabnya berat. RW tanggung jawabnya berat. Makanya amar ma'ruf nahi munkar. Sholat itu bukan hanya sebatas kewajiban, tapi hakikatnya sholat itu adalah kita sedang menghinakan diri kita kepada Allah. Kita merasa butuh kepada Allah. Habis sholat kita minta ampunan. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya Rabbal baraya minal khataya Rabbi zidni wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha. Minta ampun kepada Allah teh. Ya Allah, ampuni dosa saya. Itu kita sedang menghinakan diri kita. Seperti istighfarnya Nabi Adam. Rabbana ya Rabb zalamna sana wa ilan wa tarhamna lanaku minal khasirin. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, zalamna kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, kalau Engkau tidak memberikan kasih sayang rahmat-Mu kepada kami ya Allah, kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Itu tuh sedang menghinakan diri. Maka kalau ada orang yang nggak pernah minta ampunan kepada Allah, tak orang sombong. Itu orang na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Ada perkataan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, az-zullatu wal iftiqaru amrani mujibani li isra'il mawahibil haqqi ta'ala ilal abdil muttasifi bihima. Kalau ada seorang hamba, ada manusia yang mempunyai dua sifat ini. Yang pertama az-zullah, dia menghinakan diri ke hadapan Allah. Kedua al-iftiqar, merasa butuh kepada Allah. Maka dua sifat ini yang menjadi penyebab cepatnya datangnya karunia dan anugerah Allah di dalam kehidupannya. Maka kalau hidup kita lagi banyak kesulitan, lagi banyak ujian dan cobaan, buru-buru ngambil wudhu langsung sholat, betul? Buru-buru bawa tasbih, megang tasbih, perbanyak istighfar. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah dengan hati yang benar-benar berharap kepada Allah atas pertolongannya. Insya Allah nggak lama Allah berikan jalan keluar. Maka kalau ada orang yang ingin Allah muliakan di dalam kehidupannya dunia dan akhirat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kudu jadi hamba Allah. Hamba Allah sifatnya yang pertama az-zullatu wal iftiqar. Apa Bu? Apa Bu? Apa Pak? Az-zullatu wal iftiqar, menghinakan diri dan rasa butuh kepada biar ngaji teh ada hasilnya, betul? Kalau nanti ditanya sama suaminya, mah pulang ngaji, emang tadi ngaji apa sih sampai malam begini? Kata ibunya, oh Pak,
Ustadznya lucu. Lah ngaji ustadznya lucu. Itu kan tadi Isra Mi'raj. Emang apa Isra Mi'raj? Emang Rasulullah itu diangkat oleh Allah, diisrakan, dimi'rajkan karena Rasulullah punya sifat kehambaan. Maka kalau kita pengen diangkat oleh Allah, kesulitannya, kesusahannya dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat, maka kita kudu benar-benar jadi hamba Allah. Bagaimana caranya mah? Caranya tuh satu, adzulatu wal iftiqar. Kita harus banyak menghinakan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Caranya bagaimana? Sujud, sholat pak. Oh iya, papa tuh sok keberangan baik, kesiangan baik sholat subuh. Oh makanya. Begitu, betul apa betul? Sholat subuh, alhamdulillah. Ini sholat subuh isinya aki-aki doang. Yang adzan kakek-kakek, yang imam kakek-kakek, yang qomat, ya Allah. Atau yang adzan tuh tadi, atau yang anak-anak muda, betul nggak? Tapi kalau di perumahan mah insya Allah lah, yang adzan kebanyakan anak muda. Apalagi anak muda baru lulus pesantren, anak muda lomba adzan juara 1, alhamdulillah, alhamdulillah. Saking semangatnya, nih kata Pak Haji di samping rumahnya, nih calon mantu gua nih. Calon mantu adzan, semangat dia adzan. Saking semangatnya kebablasan. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Kebalik lagi. Makanya hati-hati, segala sesuatu apapun kudu diniatin karena Allah Subhanahu. Jangan karena manusia. Orang ketipu kalau hidup di dunia nyari kemuliaan dari manusia. Ketipu. Nyari kemuliaan kepada yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita, bagi diri kita sendiri, jangan berharap kita dimuliakan, dihormati. Tapi kalau kita ke orang lain, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, orang yang berilmu, orang yang lebih mempunyai keunggulan dari segi apapun. Kita harus hormati. Tapi untuk diri kita sendiri, jangan kita berharap kemuliaan dan kehormatan dari manusia. Yang kedua, kalau benar-benar kita jadi hamba Allah, cirinya adalah punya sifat al-khudu'u. Apa itu al-khudu'u? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu, at-taslimu li amrillah. Kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah, taslim, pasrah terhadap aturan-aturan Allah, perintah Allah. Sebagaimana junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau taruhannya nyawa, kehormatannya jatuh. Rasulullah itu dulu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah itu udah terkenal. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mendapatkan wahyu, Nabi itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Wih, udah banyak followersnya Rasulullah. Kalau dulu udah ada TikTok, Rasulullah itu kalau dulu udah ada media sosial, udah viral kemana-mana. Sebelum jadi Rasul, Nabi udah mulia. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mengikrarkan kenabian dan kerasulannya, Rasulullah dihina, dicaci. Kalau ada orang yang derajatnya biasa-biasa saja, kemudian jatuh, biasa. Tapi kalau ada orang yang mulia, kemudian dihina, dicaci, diusir, ingin dibunuh, inilah adalah ujian yang sangat besar.
Kenapa? Karena Rasulullah at-taslimu li amrillah, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu. Inilah yang menyebabkan Rasulullah diberikan kemuliaan oleh Allah. Maka kalau pengen jadi orang yang mulia dunia dan akhirat, ikuti perintah Allah. Kata Allah, nutup aurat, ditutup auratnya. Alhamdulillah. Makanya saya lihat di sini, masya Allah, nih wanita-wanita solehah semua. Dari depan sampai belakang saya lihatin semuanya pakai jilbab. Semuanya pakai baju muslim. Alhamdulillah. Nggak tahu kalau pulang nanti. Nggak tahu kalau ke pasar mah. Ya Allah. Ibu-ibu hati-hati. Kadang-kadang ada perkara yang dianggap kecil itu menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu. Da wanita mabu, hati-hati auratnya. Ini kadang-kadang ya Allah, ibu-ibu siang tengari bolong kerokan di luar di bawah pohon mangga. Ada nggak yang di sini begitu? Ada nggak? Ada nggak? Benar kagak ada? Lah Ustaz pernah lihat masalahnya. Pulang dari ngaji bawa besek, betul? Lah ada yang kerokan di depan rumah. Memang nggak dibuka semua, tapi kan ngelihat, betul nggak? Astagfirullah, kita kerokan di luar, dilihat dosa. Nggak dilihat sayang. Nggak dilihat sayang, nggak dilihat kelihatan. Ya Allah, betul. Apalagi anak muda begini nih, ya Allah, ini luar biasa anak muda nih. Ya, jarang anak muda yang ikut ngaji begini. Banyak kan ikut tren-tren nongkrong di pinggir jalan, di kafe, betul. Ini mah yang dipegang apa tuh? Gendang, betul gak? Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau pengen mulia dunia dan akhirat, at-taslimu li amrillah, patuh terhadap aturan Allah Subhanahu. Ta'arraf fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan susah. Kalau kita taat kepada Allah dalam keadaan kita hidup di dunia, maka Allah akan tolong kita ketika kita mati berada di dalam kubur. Insya kalau kita nurut taat kepada Allah dalam keadaan senang, Allah akan bantu kita ketika kita dalam keadaan susah. Ketika Allah kita taat kepada Allah dalam keadaan sehat, maka Allah akan memberikan kekuatan, kesabaran dan kepada kita ketika kita dalam keadaan sakit. At-taslimu li amrillah. Yang terakhir, gak usah lama-lama ngajinya, betul gak? Kadang udah jam 11, setengah 12 ini ya, setengah 12 belum makannya. Belum jam 1. Siap memang sampai subuh, siap? Siap. Itu pengajian apa penyiksaan itu? Ibu siap, saya kagak siap, Bu. Besok jam setengah 4 udah berangkat lagi kuliah subuh, betul gak? Pagi-pagi jam 7 udah berangkat lagi ke Cikampek, ada acara Isra Mi'raj lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Makanya pengen ngaji mah nggak usah lama-lama, yang penting pulang dapat berkah. Kalau udah dapat berkah, insya Allah kita sama-sama dapat doa. Duit itu duit baik. Duit nyinggir Ustadz mah terus terang nggak seneng mau sama amplop dibuang-buangin amplop kan. Hah?
Isinya gak megang-megang acam, bini yang megang. Alhamdulillah. Yang penting kan bini senang, betul gak? Yang terakhir, kalau kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala kudu punya sifat al-hirsu. Apa itu hirsu? Ambisi. Keinginan yang kuat di dalam hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kalau nggak ada hirsu, ambisi yang kuat, keinginan yang kuat nyari ridha Allah, mana mau ngaji ngedeprok begini. Udah hujan-hujan, dingin, betul? Ya Allah. Kagak mah at-thalabul ilmi ma'at ta'abi. Lagi capek ngaji, males, alasannya banyak. Kalau kagak punya apa, keinginan yang kuat nyari ridha Allah. Pak Ustadz, mohon maaf Pak, saya kagak ngaji dulu. Kenapa emang Bu? Masih punya anak kecil. Tuh anak kecil kayak dibawa ngaji. Alhamdulillah. Nih ini calon anak-anak soleh-solehah nih. Dapat berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau anak masih nyusu, bawa ngaji, insya Allah dapat berkahnya. Amin. Yang penting kalau anak masih nyusu, masih kecil, duduknya jangan di paling depan. Betul. Tapi duduknya paling belakang. Kenapa? Khawatir Ustadz lagi ceramah tuh anak minta nyusu, begitu doang. Nah, Ustadz lagi ceramah, nganenin. Nah, namanya ibu-ibu latahan orangnya, betul gak? Dia main buka aja, Ustadz sampai nelen ludah. Allah. Astagfirullahaladzim. Dilihat dosa, nggak dilihat? Ustadz juga Manusia. apalagi Ustadz masih muda begini, umurnya masih 34. Hah? Hah? Ya, balik dikit mau wajar be. Alhamdulillah. Bu, al-hirsu harus punya keinginan yang kuat mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau seandainya nggak punya itu, subuh Bu, ya Allah berat, apalagi musim hujan begini, kena air lagi dingin, betul? Allahu Akbar. Kadang-kadang ibu-ibu mah, bapak-bapak mah males banget mau ke air, males, dingin. Padahal bahasa Nabi, bahasa Rasulullah, salah satu yang dapat, amalan yang dapat menghapus dosa, mengangkat derajat apa? Yaitu menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, apa contohnya? Nih, ketika musim hujan, musim dingin, kita tetap menyempurnakan wudhu, maka itu salah satu daripada amalan yang dapat menghapus dosa-dosa manusia dan dapat mengangkat derajat. Dalam kondisi dingin, dalam kondisi sakit, dia tetap menyempurnakan wudhunya. Rukun wudhunya dilakukan, sunnah-sunnah wudhunya, adab-adab wudhunya dilakukan semuanya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, maka yang ketiga ini harus punya ambisi, punya niat yang kuat, keinginan yang kuat, ngejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kita di dunia nggak lama. Berapa lama sih kita di dunia tinggal? Kalau sekarang umur kita 40 tahun, umur kita 50 tahun, kalau ngikutin Nabi 63, ya kurang lebih sekitar 20 tahun lagi kita di dunia. Kalau ada orang yang umurnya sekitar 62 tahun 11 bulan 29 hari, berarti 1 hari lagi. Ya Allah. Betul? Lama gak kira-kira di dunia? Nggak lama. Yang lama itu nanti, ketika nanti kita mati di padang mahsyar. Dalam satu riwayat hadis disebutkan,
Ya, berapa lama kita ini nanti di padang mahsyar? Kenapa? Karena kalau kita berbicara Mi'raj, Isra Mi'raj Nabi, itu kita berbicara simulasi akhirat. Simulasi hal-hal yang gaib. Kenapa? Pada saat Rasulullah di-mi'rajkan, Rasulullah sudah melihat kejadian-kejadian hal-hal yang gaib ketika nanti di hari kiamat. Udah melihat Rasulullah. Surga dan neraka udah melihat. Makanya bahasa Nabi, kata Rasulullah, "Lau ra'aitum ma ra'aitum la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Ra'aitul jannah wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Begitupun Rasulullah pernah melihat di padang mahsyar ada seorang laki-laki. Nih ketika di-mi'rajkan Rasulullah melihat, dibuka, dikasyaf, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah kejadian yang akan terjadi di akhirat. Ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh Allah di hadapan para manusia. Hei Joni, kesini. Ada yang namanya Joni, ada? Ini mah contoh doang. Joni, kesini. Ini hadisnya sahih. Kemudian ketika dihadapkan oleh Allah di hadapan para manusia yang lainnya, ini pada mahsyar nanti, fayansyuru alaihi tis'ata wa tis'ina sijilan. Allah memberikan 99 catatan dosa. Satu catatan dosa itu catatannya sejauh mata memandang. Kira-kira banyak apa dikit itu? Itu baru satu catatan, belum 98 catatannya lagi. Ketika dibacain sama dia tuh dosa-dosanya, Allah tanya, "Atunkiru min hadza syai'a?" Kamu ingkari ke salah satunya? Tidak ya Rabb, semuanya benar dosa-dosa saya semua ya Rabb. Kalau begitu kamu, apalah udrun? Apakah kamu punya alasan berbuat dosa tersebut? Tidak ya Rabb, ini karena hawa nafsu saya ya Rabb. Saya kalah dengan setan, saya kalah dengan hawa nafsu. Apa kata Allah? Innalaka indana hasanah. Kamu punya satu kebaikan yang saya simpan. Akhirnya Allah apa? Allah keluarkan fatukhraju biqaqatun fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah keluarkan satu kartu kecil kal unmulah seukuran jari. Di situ terdapat tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ditimbang 999 catatan dosa dengan kartu yang kecil. Ketika ditimbang satu kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, timbangannya berat. Loh. Kemudian hamba Allah itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Pak, Bu, makanya jangan berhenti ngaji, jangan berhenti ngaji, jangan berhenti baca Quran, jangan berhenti zikir, terus istiqomah. Kudu harus punya keinginan yang kuat. Kenapa? Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sehari 5 kali yang wajib, belum yang sunnahnya, belum sholat sunnahnya, belum zikir la ilaha illallahnya, belum zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, belum istighfarnya, belum sholawatnya. Satu kali kita baca subhanallah saja, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Hadis sahih. Satu kali saja kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji Allah pada zatnya, puji Allah pada makhluknya, puji makhluk pada Tuhannya, puji makhluk sesamanya. Dia paham segala puji semuanya milik Allah. Maka apa kata Rasulullah? Tamlaul mizan, pahalanya memenuhi timbangan amal kebaikan. Itu belum yang lain, belum duduk di pengajian walaupun sambil lonjor capek. Betul? Maka mudah-mudahan kita semuanya benar-benar jadi hamba Allah Subhanahu. Kalau pengen diangkat
derajatnya oleh Allah, dimuliakan dunia dan akhirat, senantiasa berada dalam rahmat Allah, dalam perlindungan Allah dunia dan akhirat. Jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Hamba Allah yang sebenarnya punya 3 cirinya, punya 3 sifat. Yang pertama, adzullatu wal iftiqar, merasa hina di hadapan Allah, sujud, doa, istighfar, merasa butuh kepada Allah. Yang kedua, al khudu'u, at-taslimu li amrillah, dia senantiasa taat pada perintah Allah, larangan Allah dia berusaha untuk dia jauhkan. Yang ketiga, al-hirsu, punya keinginan yang kuat, ambisi untuk mencari ridha Allah, maka diperintahkan oleh Allah apapun, semangat dia kejar ridha Allah subhanahu. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.